kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan memperjelas tentang disintegrasi bangsa. Baiklah teman-teman, kita akan masuki materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman kita, Dapin Putra Pratama. Untuk Dapin, kami persilakan. Oke, baiklah. Bab yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Bangsa Indonesia yang kaya dengan keragaman yang dimiliki masyarakatnya, menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat yang plural juga berpotensi dan sangat rentan kekerasan etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik. Bila etnisitas, agama, atau elemen permodalan yang plural juga berpotensi dan sangat rentan kekerasan etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik. Bila etnisitas, agama, atau elemen primordial lain muncul di pentas politik sebagai prinsip paling dominan dalam pengaturan negara dan bangsa, apalagi berkeinginan merubah sistem yang selama ini berlaku. Bukan tidak mungkin ancaman disintegrasi bangsa dalam arti yang sebenarnya yang akan terjadi di Indonesia. Baiklah, terima kasih untuk teman kita Dapin yang telah menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, kita akan masuki materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh teman kita Ayu Ernawati. Pengertian disintegrasi bangsa. Disintegrasi secara hafifah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrasi. Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu, padu, atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Bahaya diintegrasi bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku, bangsa, dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini di satu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa, potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatkannya konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI. Baiklah, terima kasih untuk teman kita Ayu yang telah menjelaskan materi yang kedua. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuki materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Hamzah. Untuk Hamzah, kami persilakan. Saya Muhammad Hamzah akan melanjutkan materi ketiga. Baiklah, saya akan memaparkan materi ketiga. Kesimpulan, kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang akan terlihat bahwa pluralitas suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau keras massal. Tidak ditemukan begitu saja. Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar untuk kasus yang lain. Struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beraneka ragam, yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga melakukan penengahan khusus dengan pendekatan yang arif namun tegas walau aspek hukum. Keadilan dan sosial budaya merupakan faktor pengaruh dan perlu pemikiran sendiri.